Hai teman rehat, selamat beristirahat. Semoga selalu sehat, kuat, dan tetap semangat. Video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah alur film yang berjudul. Film kali ini mengisahkan tentang seorang wanita yang ingin bertobat yang dulunya berprofesi sebagai kupu-kupu malam. Namun ternyata dia malah terjerumus dengan seorang pria yang dulu mantan mucikari. Oke, tanpa banyak spoiler di awal, langsung saja mari cerot. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita yang bernama Emma. Ia merupakan alumni kupu-kupu malam dan kini beralih profesi sebagai pegawai salah satu bar di kota Manila. Dalam perjalanan pulang, Emma sekalian menagih biaya sewa kos atau pinjaman dana kepada tetangga-tetangganya yang berada di sekitaran tempat tinggalnya. Diceritakan calon ibu mertuanya merupakan rentenir sekaligus pemilik kos-kosan di pemukiman kumuh tersebut. Dan Emma serta Ben kekasihnya itu diberi tugas untuk menagih angsuran setiap hari dan mengawasi para kreditur-kreditur di sana. Sampainya di kosannya dan sesudah memberi uang setoran kepada Ben, Emma yang nampak kelelahan langsung dipaksa membuka gawangnya lebar-lebar. Sedangkan dari balik triplek kita diperlihatkan seorang pemuda bernama Alfred yang sibuk berbenah kamar kosnya. Jadi penasaran dengan suara kungkek-kungkek tetangganya itu. Tanpa Emma dan Ben sadari, pertandingan El Clasico mereka pun telah disaksikan oleh Alfred melalui celah lubang di antara kos-kosan mereka tersebut. Ketika Emma telah menang 1-0, secara diam-diam ia memindahkan uang dari dompetnya ke sebuah patung Bunda Maria yang terpajang di kosannya itu. Sengaja gajinya ia sisihkan guna sewaktu-waktu jika ada kesempatan untuk kabur dari Ben yang sering melakukan KDRT kepadanya. Lalu pada esok harinya terlihat ibunda Ben menuju ke tempat anaknya guna mengambil uang setoran. Berhubung Ben sudah berangkat bekerja, Emma yang sedang menyapu halaman memberikan uang tersebut. Di saat bersamaan, Alfred yang sedang menikmati pemandangan di kala itu sekalian memperkenalkan diri di hadapan mereka. Waktu pun terus berlalu. Pada siang harinya terlihat Emma mengunjungi sebuah gereja dan mengadu kepada sang pendeta perihal masalah kehidupannya yang ingin berpisah dengan Ben dan ingin meninggalkan pekerjaan kotornya. Selama ini hingga sore harinya, sepulang kerja Emma menyempatkan diri menemui Dina, rekan seprofesinya yang dulu diajak bekerja sebagai kupu-kupu malam yang ingin meminjam uang kepadanya. Saat sampai di kosan, nampak Ben stres akibat baru saja di PHK dari pekerjaannya. Ia pun lalu melampiaskan amarahnya itu kepada Emma dengan berkali-kali mencetak gol ke gawangnya. Tentu saja pertandingan tersebut gol to gol yang disaksikan oleh Alfred, tetangga sebelah mereka. Dan ketika di WC umum, tanpa berbasa-basi lagi, Alfred menggiring gawang Emma ke kosannya dan ikut serta mencetak gol di sana. Dari percakapan mereka setelah pertandingan itu diketahui ternyata Alfred adalah seorang mantan narapidana yang dulunya bekerja sebagai mucikari. Selain itu, Alfred sana juga jujur mengatakan jika ia sering menonton mereka dari lubang triplek itu. Namun Emma terlihat sama sekali tak emosi dan malah semakin bersemangat untuk mengulek-ulek penyantokannya tersebut. Esok harinya, Ben yang luntang-lantung mencari pekerjaan harus menerima kenyataan jika lamarannya ditolak akibat tidak memiliki skill dan hanya terbiasa dengan pekerjaan serabutan. Ia pun melampiaskan kekesalannya itu dengan minum-minum sepanjang hari. Selama di kosan, Ben pun mencium aroma pandan dari cucian kotor milik si Emma dan baru menyadari jika uang setorannya kurang, yang akhirnya membuat Emma yang baru pulang ke rumah diajak Ben berdebat dan menuding jika ceweknya itu telah menilap uang setoran serta main serong di belakangnya. Merasa sudah tak aman, Emma malah meminta bantuan kepada Alfred untuk mengajaknya pergi jauh dari tempat itu dan rencananya besok malam Emma akan memasukkan obat tidur ke dalam minuman kekasihnya. Namun niat tersebut telah diketahui oleh Ben dan berpura-pura sempoyongan. Padahal minuman yang disuguhkan padanya itu telah dibuangnya.
Saat akan kabur dengan membawa barang-barang berharganya, Emma pun dikagetkan dengan sergapan Ben yang tiba-tiba muncul. Alfred yang melihat itu langsung menerobos menolong Emma, dan baku hantam pun terjadi. Emma yang melihat peluang itu tanpa pikir panjang langsung bergegas mengambil pisaunya dan menusuk berkali-kali sehingga membuat si Ben pun TKO di tempat tersebut. Sembari menenangkan Emma, Alfred mengatakan untuk sementara waktu mereka harus tetap tinggal di sana untuk menghindari kecurigaan dari para tetangga. Dengan meminjam mobil temannya, Alfred lalu membawa Ben ke pinggiran sungai dan membuangnya di sana. Sedangkan Emma tetap tinggal di kosannya untuk membersihkan bekas-bekas kegaduhan yang telah terjadi di tempat itu. Lalu di keesokan harinya, karena si Ben yang tiba-tiba menghilang tanpa ada kabar, ibunya pun langsung mengajak Emma ke kantor polisi untuk membuat laporan. Ibunya pun mencurigai jika Ben anaknya itu telah dicelakai oleh orang yang berhutang uang kepadanya. Di tengah kerisauan akan nasib dari sang anak, ibunya Ben sempat berucap jika sebenarnya ia tak merestui hubungan anaknya itu dengan si Emma, karena latar belakang Emma yang pernah menjadi seorang kupu malam. Oleh karena itu, hingga saat ini Ben tak kunjung menikahinya dan hanya mendapat izin sebatas sebagai pacarnya saja. Berhubung orang-orang sudah tahu jika Ben sedang tidak ada di kosannya, Alfred dan juga Emma sengaja tak tegur sapa serta tak saling bertemu untuk sementara waktu. Namun karena rindu yang tak terbendung, Emma pun langsung ke tempat Alfred tanpa memberitahunya terlebih dahulu. Betapa kagetnya Emma ketika sampai di tempat itu ia melihat Alfred dan temannya Dina dalam ruangan yang sama. Membuatnya sangat emosi dan merasa sangat dikhianati Alfred. Lalu Alfred pun menjelaskan jika ia dan Dina hanya melakukan bisnis saja di tempat itu. Alfred berperan sebagai penyalur jasa dan memperkenalkan Dina kepada pria itu belang. Kebetulan Emma lagi di sana, lalu Alfred menyuruh Emma bekerja seperti Dina, sambil mengancam akan memberitahu polisi atas perbuatannya terhadap Ben jika ia menolaknya. Karena takut terlibat dengan hukum, Emma pun mau tidak mau harus mengikuti perintah dari Alfred. Alfred yang awalnya sangat baik dan perhatian kepada Emma kini berubah acuh tak acuh jika sang kekasih dikloket-kloket pria lain. Niat hati ingin memperbaiki hidup dengan pasangan yang baru, Emma malah kembali terjerumus ke pekerjaan lamanya. Hingga beberapa hari kemudian, sebuah hal tak terduga telah terjadi. Ketika Emma baru tiba di kosannya, ia pun dikejutkan dengan kehadiran Ben yang muncul dari kegelapan dengan penampilan lusuh serta wajah yang berantakan. Pria itu pun berkata jika dirinya bukanlah hantu. Di sana ia menegaskan jika keinginannya untuk balas dendam kepada Alfred kekejaman Emma saat itu juga. Ben lalu menyuruh Emma untuk datang ke kosan mereka. Lalu seterusnya ia akan menghabiskan nyawa pria itu dengan tuduhan telah melecehkan Emma. Tanpa basa-basi lagi, Ben dan juga Emma langsung menjalankan rencana tersebut. Dengan memanfaatkan lubang di dinding kosannya itu, Emma berteriak meminta tolong pada Alfred yang seketika membuatnya berlari ke tempat tetangganya itu. Sesampainya Alfred di kosan sebelah, ia langsung dibuat lengah dengan rayuan dari Emma. Dan saat itulah Ben pun muncul dan menyerang Alfred hingga membuat baku hantam tanpa henti di antara mereka. Harapan Emma pun akhirnya terwujud saat Ben saling melukai satu sama lainnya yang berujung hilangnya nyawa mereka masing-masing. Tak berselang lama, polisi pun datang ke tempat tersebut karena mendapat laporan dari warga setempat. Dengan berakting seolah-olah dirinya adalah korban, Emma pun berhasil mengelabui polisi serta ibunda dari Ben. Hingga di akhir film ini, beberapa hari kemudian Emma memutuskan untuk pergi di kosan suram itu. Tentunya dengan membawa patung Bunda Maria yang berisikan tabungannya yang selama ini dia kumpulkan. Dan film pun tamat. Oke teman rehat, sekian alur cerita film kali ini. Jika kalian suka, jangan lupa tekan tombol subscribe agar channel ini bisa berkembang dan memberikan hiburan yang lebih bagus lagi ke depannya. Terima kasih.